Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari program studi bisnis digital dari kelas R3L kelompok 7 mau memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Syarliana Gina Sabrina dengan NPM 2024-315-608. Nama saya Zafira Naudia dengan NPM 2024-3150-0612. Nama saya Sofia Dwi Sari dengan NPM 2024-3150-0613. Perkenalkan, nama saya Muhammad Reza Fajiansa dengan NPM 2024-3150-0591. Berikut hasil dari tugas besar mata kuliah sistem basis data. Selamat menonton! Halo semuanya, pada video kali ini saya akan mempresentasikan hasil sistem basis data untuk sebuah toko online sederhana, mulai dari identifikasi permasalahan sampai kebutuhan sistem yang diperlukan. Yang pertama, identifikasi permasalahan. Kita mulai dari identifikasi permasalahan. Sebuah toko online mengalami sejumlah kendala operasional karena pencatatan masih dilakukan secara manual dan tidak terintegrasi. Beberapa masalah yang muncul yaitu data produk tidak terorganisir, sehingga admin kesulitan dalam melacak stok, harga, dan kategori produk. Pelanggan sering salah mengisi pesanan karena tidak ada validasi otomatis pada formulir. Tidak terdapat pencatatan order dan detail barang yang dibeli oleh pelanggan. Pembayaran tidak terhubung langsung dengan order sehingga pengecekan pembayaran menjadi lambat. Status pengiriman tidak tercatat dengan baik sehingga pelanggan sering bertanya mengenai posisi pesanan. Selain itu, review tidak tersimpan secara terstruktur sehingga pendapat pelanggan tidak terdokumentasi. Karena berbagai masalah tersebut, dibutuhkan sebuah sistem basis data yang terintegrasi. Selanjutnya adalah analisis kebutuhan. Pertama, kebutuhan fungsional. Sistem harus mampu melakukan beberapa hal, yaitu menyimpan data produk beserta kategorinya, mencatat data pelanggan, mencatat order dan detail order untuk setiap produk yang dipesan, mencatat pembayaran berdasarkan order, menyimpan status pengiriman pesanan, dan menyimpan review yang diberikan oleh pelanggan untuk setiap produk. Semua fungsi ini dibutuhkan agar proses penjualan dapat berjalan lebih teratur dan mudah dipantau. Kemudian, untuk kebutuhan non-fungsional. Yang pertama, sistem harus mudah diakses dan memiliki validasi otomatis untuk mengurangi kesalahan input. Yang kedua, database harus memiliki struktur yang rapi, sudah ternormalisasi dan mendukung integritas referensial supaya data tidak bertabrakan. Dan yang terakhir, keamanan data pelanggan harus terjaga. Lalu, sistem yang dibangun adalah sebuah sistem toko online sederhana yang mampu mengelola katalog produk dengan baik, menyimpan data pelanggan dan melakukan transaksi, mencatat setiap order serta item apa aja yang dibeli, menyimpan data pembayaran untuk setiap order yang masuk, mencatat informasi pengiriman untuk memantau proses distribusi barang, dan memungkinkan pelanggan memberikan review terhadap produk yang mereka beli. Dengan sistem ini, seluruh proses mulai dari pemesanan, pembayaran, hingga pengiriman dapat berjalan lebih efektif dan terstruktur. Demikian pemaparan mengenai identifikasi masalah, analisis kebutuhan, dan deskripsi sistem basis data untuk toko online. Pada video penjelasan ini, saya akan menjelaskan struktur entitas relationship diagram atau ERD dari sistem toko online. ERD ini menggambarkan bagaimana data-data seperti pelanggan, produk, order, pembayaran, dan pengiriman saling berhubungan. Yang pertama itu ada entitas kategori. Kategori menyimpan data pengelompokan produk, atributnya itu ada kode kategori dan nama kategori. Hubungannya, kategori memiliki banyak produk. Artinya, satu kategori dapat berisi banyak produk, tapi satu produk hanya punya satu kategori. Yang kedua, itu ada entitas produk. Entitas produk merupakan daftar barang yang dijual. Atributnya itu ada kode produk, nama produk, harga produk, jumlah produk, dan kode kategori. Hubungannya, produk dimiliki oleh satu kategori. Produk terdapat dalam banyak detail order. Produk mendapatkan banyak review dari pelanggan. Artinya, produk dapat dipesan berkali-kali dan dapat menerima review dari banyak pelanggan. Yang ketiga itu ada
entitas pelanggan, berisi data pelanggan. Atributnya itu ada kode pelanggan, ada nama pelanggan, email, nomor telepon, alamat. Hubungannya, pelanggan membuat banyak order dan pelanggan memberikan banyak review. Artinya, satu pelanggan bisa membuat banyak pesanan dan memberikan beberapa ulasan kepada produk. Yang keempat itu ada entitas order, menampung informasi pesanan yang dibuat pelanggan. Atributnya itu ada kode order, ada tanggal order, ada total harga, ada status order, ada kode pelanggan. Hubungannya, order dimiliki oleh satu pelanggan. Order memiliki banyak detail order. Order memiliki satu pembayaran, order memiliki satu pengiriman. Artinya, setiap order memiliki rincian produk atau detail order serta pembayaran dan pengiriman masing-masing. Yang kelima itu ada entitas detail order, berisi rincian produk yang dibeli dalam satu order. Atributnya itu ada kode detail, ada kode order, ada kode produk, dan quantity, serta subtotal. Hubungannya, detail order menghubungkan produk dengan order, artinya satu order dapat terdiri dari banyak produk dengan jumlah masing-masing. Yang keenam itu ada entitas pengiriman, berisi informasi pengiriman barang. Atributnya itu ada kode pengiriman, kode order, ekspedisi, status kirim. Hubungannya, pengirim dimiliki oleh satu order. Artinya setiap order memiliki satu proses pengiriman dengan status tersendiri. Yang ketujuh itu ada entitas pembayaran, berisi data pembayaran order. Atributnya itu ada kode pembayaran, kode order, metode pembayaran, jumlah bayar, status bayar. Hubungannya, satu order memiliki satu pembayaran. Artinya setiap pesanan hanya bisa dibayar satu kali dengan satu tipe pembayaran. Yang kedelapan itu ada entitas review, menyimpan ulasan pelanggan terhadap produk. Atributnya itu ada kode review, kode pelanggan, kode produk, rating, komen. Hubungannya, pelanggan memberikan banyak review dan produk mendapatkan banyak review. Artinya setiap pelanggan bisa memberikan review untuk beberapa produk yang berbeda. Baik, di sini saya akan menjelaskan struktur relational model dari sistem yang kami bangun, yaitu toko online. Untuk tabel pertama, yaitu ada tabel kategori, nama tabelnya itu kategori, dan ada atributnya. Yang pertama ada kode kategori sebagai primary key, kemudian ada nama kategori. Relasinya, satu kategori memiliki banyak produk. Untuk tabel yang kedua, itu ada tabel produk, atributnya ada kode produk, itu sebagai primary key, kemudian juga ada kode kategori sebagai foreign key. Kemudian ada nama produk, harga produk, dan juga ada jumlah produk. Untuk relasinya, banyak produk memiliki satu kategori, satu produk terdapat dalam banyak retail order, dan satu produk mendapatkan banyak review. Untuk tabel yang ketiga itu ada tabel pelanggan, nama tabelnya itu pelanggan. Untuk atributnya itu ada kode pelanggan sebagai primary key, kemudian ada nama pelanggan, email, jalan, kelurahan, kecamatan, kota, provinsi, dan nomor telepon. Kemudian untuk relasinya, satu pelanggan dapat membuat banyak order, satu pelanggan dapat memberikan banyak review, dan satu pelanggan memiliki banyak nomor telepon pelanggan. Untuk tabel yang keempat itu ada tabel telepon pelanggan, yaitu ada primary key, yaitu kode order, terus ada kode pelanggan sebagai foreign key, terus ada tanggal order, total harga, dan juga status order. Tabel yang kelima itu ada tabel order. Nama tabelnya order, kemudian ada kode order sebagai primary key, kemudian ada tanggal order, total harga, status order, dan kode pelanggan sebagai foreign key. Relasinya, banyak order dibuat oleh satu pelanggan, kemudian satu order dapat memiliki banyak detail order, satu order dapat memiliki satu pembayaran, dan satu order dapat memiliki satu pengiriman. Tabel ke-6 ada tabel detail order. Untuk atributnya ada kode detail, yaitu primary key, kode order sebagai foreign key, kode produk sebagai foreign key, kemudian ada quantity dan subtotal. Untuk relasinya, satu order dapat memiliki banyak detail order, dan satu produk terdapat dalam banyak detail order.
Tabel ketujuh ada tabel pembayaran, atributnya ada kode pembayaran sebagai primary key dan kode order sebagai foreign key. Kemudian atribut yang lain ada metode pembayaran, jumlah bayar, status bayar. Untuk relasinya, satu order dapat memiliki satu pembayaran. Tabel ke-8 yaitu tabel pengiriman. Atributnya ada kode pengiriman sebagai primary key, kemudian ada kode order sebagai foreign key, dan atribut yang lain ada ekspedisi, status kirim. Kemudian relasinya, satu order dapat memiliki satu pengiriman. Tabel yang terakhir, tabel review. Untuk atributnya, kode review sebagai primary key, kode produk sebagai foreign key, kode pelanggan sebagai foreign key. Kemudian atribut yang lain ada rating, komentar. Relasinya, satu pelanggan dapat memberikan banyak review dan satu produk dapat mendapatkan banyak review. Pada presentasi ini saya akan menjelaskan relasional model yang diimplementasikan dalam MySQL menggunakan aplikasi SAM. Relasional model ini berfungsi sebagai dasar struktur database di mana setiap tabel seperti pelanggan, produk, order, pembayaran, dan pengiriman dibangun dengan hubungan yang saling terintegrasi melalui MySQL. Setiap relasi antar tabel ditetapkan menggunakan primary key dan foreign key sehingga aliran data menjadi lebih teratur, konsisten, dan mudah dikelola. Dengan adanya relasional model ini, database dapat bekerja secara optimal untuk mendukung proses penyimpanan, pengelolaan, dan penarikan data pada sistem toko online. Jadi, yang pertama itu ada namanya produk. Di sini tuh pertama tuh ada kategori. Tabel kategori berfungsi untuk menyimpan jenis kategori yang barang seperti elektronik, pakaian, dan aksesoris. Tabel ini memiliki primary key yaitu kode underscore kategori. Relasinya digunakan oleh tabel produk sehingga satu kategori dapat memiliki banyak produk. Nah, selanjutnya ada tabel produk. Jadi, tabel produk menyimpan informasi mengenai barang mulai dari kode, nama, harga, hingga jumlah stok. Produk memiliki foreign key, yaitu kode underscore kategori yang menghubungkan ke tabel kategori. Dengan relasi ini, setiap produk pasti memiliki kategori tertentu. Nah, bagian tabel pelanggan. Tabel ini berisi identitas pelanggan seperti kode pelanggan, nama, kontak, dan alamat. Tabel ini menjadi rujukan untuk berbagai proses seperti pemesanan dan review. Nah, selanjutnya tuh ada table orders atau order. Jadi, table order itu mempresentasikan transaksi pemesanan. Setiap order memiliki tanggal, total harga, dan status pemesanan. Tabel ini memiliki foreign key seperti kode underscore pelanggan sehingga satu pelanggan dapat melakukan banyak pemesanan. Nah, selanjutnya ada detail order. Tabel ini berfungsi mencatat barang apa saja yang dibeli dalam suatu order. Detail order ini menghubungkan order dan produk melalui foreign key, kode underscore order, dan kode underscore produk. Relasinya, satu order bisa memiliki banyak detail satu produk, bisa muncul pada banyak detail produk. Muncul pada detail order. Selanjutnya ada pembayaran. Tabel pembayaran berisi data transaksi pembayaran untuk setiap pemesanan seperti metode bayar dan status bayarannya. Tabel ini berhubungan dengan orders melalui foreign key, kode underscore order. Relasinya memastikan bahwa setiap pembayaran selalu terkait dengan order tertentu. Nah, selanjutnya ada tabel pengiriman. Itu tabel pengiriman mencatat proses pengiriman barang setelah pemesanan diproses, memiliki foreign key, kode atau underscore order,
sehingga satu order dapat memiliki satu data pengiriman. Informasi seperti ekspedisi dan status kirim disimpan dalam tabel ini. Yang terakhir ada review. Tabel review menyimpan ulasan dari pelanggan mengenai produk yang mereka beli. Tabel ini memiliki dua variasi key, kode underscore produk ke tabel produk dan kode underscore pelanggan ke tabel pelanggan. Dengan relasi ini, satu pelanggan dapat memberikan review untuk yang pernah dibeli. Satu produk dapat memiliki banyak review.